Welcome to my channel Maria's Habit bersama saya Maria. Kali ini aku mau sharing 2 makanan yang bisa bikin cepat tua dan 2 lagi yang bikin awet muda. Asik banget kan kalau ternyata apa yang kita makan itu bisa bikin awet muda. Dan aku yakin banget sebenarnya kalian juga tahu makanan apa yang baik untuk kesehatan dan mana yang tidak baik untuk kesehatan. Aku akan mulai dengan satu makanan yang paling bikin cepat tua, mempercepat penuaan. Tapi makanan ini, jenis ini sangat disukai oleh orang-orang di dunia ini. Yang pertama adalah gula. Yes, gula, sugar. Banyak banget sebenarnya nickname-nya untuk yang satu ini. Makanan yang kalian makan tiap hari ada gulanya enggak? Apa yang masuk ke dalam tubuh kalian? Boba itu juga gula, martabak apalagi. Gula bukan aja jelek buat kesehatan karena bisa menaikkan resiko diabetes kalau konsumsinya kebanyakan. Tetapi ternyata gula itu juga sama dengan keriput. Oh no. Karena gula adalah inflammation food, yaitu makanan yang dapat membuat inflamasi di dalam tubuh kita. Sebenarnya, setiap makanan apapun yang masuk ke dalam tubuh kita akan diproses lagi menjadi glukos. Dan glukos ini tujuan utamanya akan digunakan sebagai energi. Dan kalau energi itu nggak dibutuhkan saat itu juga akan disimpan oleh tubuh kita di liver dan di otot sebagai glycogen. Yang nantinya tubuh kita bisa ambil untuk energi saat dibutuhkan. Makanan karbohidrat tinggi atau high glycemic index yang tinggi itu lebih cepat lagi berubah menjadi gula dibanding protein dan sayur-sayuran, sehingga lebih cepat digunakan sebagai energi. Makanya kenapa beberapa atlet sebelum kompetisi atau pertandingan mereka melakukan yang istilahnya carb loading supaya digunakan sebagai energi bertanding. Tapi kalau nggak dipakai, energinya buat apa cadangannya? Ya, semua ini akan disimpan di sel lemak dan akan menjadi lemak. Jadi kalau kita kelebihan kalori, konsumsi makanan yang berlebihan, mau sehat ataupun tidak sehat, itu ya akhirnya akan disimpan dari lemak. Kalau tidak pernah kita bakar, kita tidak olahraga, aktivitas kurang, mager melulu, ya oke lama makin gemuk deh. Kalau ngomongin gula, itu akan berhubungan dengan yang namanya hormon insulin. Dia yang menstabilkan kadar gula darah kita. Tapi kalau kita masuknya kebanyakan gula, karbohidrat ke dalam tubuh kita, insulin tuh jadinya naik turun. Selain kita bisa mood swing, depresi, itu juga nggak bagus untuk hormon stres kita. Yang akhirnya menyebabkan lebih banyak inflamasi peradangan di dalam tubuh. Dan inflamasi adalah penyebab utama penuaan. Akhirnya muncullah keriput, garis-garis halus lebih dalam, kulit jadi saggy, nggak seger lagi, warna kulit lebih kusam, nggak cerah, pokoknya nggak banget deh. Salah satu nama lain gula yang paling sering ditemukan adalah high fructose corn syrup, yaitu basically banyak ditemukan di processed food. High fructose corn syrup adalah musuhnya awet muda, it's poison for our skin. Dan kolagen elastin kita pun semakin terganggu. Kulit udah nggak sekenyal dulu lagi. Dan ini sebenarnya banyak terjadi penuaan dini ini bahkan ke yang masih muda, yang umurnya mungkin masih 20 tahunan. Dan juga konsumsi gula berlebih bisa menyebabkan jerawat karena inflamasi tersebut. Bagi pencinta manis mungkin ini sulit banget, tapi kalau pengen awet muda dan tetap sehat harus dibatasi yang namanya gula. Kalau bisa stop lebih bagus lagi. Dan kalau kalian lagi craving manis-manis, mungkin kalian bisa replace dengan dark chocolate yang 85% ke atas, karena biasa juga nggak ada dairy, nggak ada produk susu sapi di dalamnya, and juga nggak manis. Yang berikutnya harus kalian hindari adalah trans fat. Trans fat biasanya banyak ditemukan di goreng-gorengan, fast food, junk food, processed food, ya. Dan nama samarannya adalah partially hydrogenated oil. Trans fat ini juga pada akhirnya dapat menurunkan HDL yang bagus kita dan menaikkan LDL, jadi nggak bagus untuk penyumbatan pembuluh darah. Itu dari sisi kesehatannya. Tapi trans fat ini ternyata poison untuk kulit kita. Benar-benar ini satu makanan menyebabkan inflammation. Dan gak ada jatah minimum trans fat yang bisa masuk ke tubuh kita, karena this is really not recommended.
Kalau kalian mau awet muda, jauhi yang namanya trans fat. Oke, tadi kita udah belajar 2 jenis makanan yang tidak baik untuk kulit kita, sugar and trans fat. Jadi sekarang kita cari tahu makanan apa yang bagus untuk kulit kita supaya awet muda terus. Number 1, antioksidan. Tubuh kita perlu banget antioksidan supaya tetap sehat, glowing. Tapi apa sih antioksidan itu? Antioksidan adalah sebuah komponen substan yang mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul yang gak stabil, yaitu sel yang kekurangan elektron, sehingga menjadi rusak dan kemudian dia akan menyerang sel yang sehat lain lagi dan mengambil elektronnya, sehingga semuanya menyebar kemana-mana dan muncullah yang namanya inflamasi, dan kalau semakin banyak pun akan menyebabkan kanker. Nah, saat antioksidan datang, dia akan memberikan elektron yang hilang tersebut di sel yang rusak, sehingga selnya menjadi sehat lagi. Keren kan? Jadi antioksidan itu seperti superhero untuk melindungi tubuh kita dan kulit kita dari kerusakan. Nah, terus pertanyaannya gimana cara kita mendapatkan antioksidan? Banyak sekali sumber makanan yang kaya akan antioksidan. Pilih sayur, mayur, buah-buahan yang berwarna-warni karena mereka memiliki jenis antioksidan yang berbeda-beda. 2 di antara antioksidan yang sangat diperlukan oleh kulit kita supaya awet muda adalah vitamin C dan vitamin E. Vitamin C adalah antioksidan yang berjenis water soluble, yaitu larut dalam air sehingga mudah diurai oleh tubuh kita. Tubuh kita ini tidak bisa memproduksi vitamin C, makanya kita harus mendapatkannya dari sumber yang baik, yang tidak sintetis, yang natural, yang belum teroksidasi. Karena kalau vitamin C yang sintetik itu ya nggak memberi efek antioksidan ke dalam tubuh kita. Kalau asupan vitamin C kalian cukup, kulit kalian gak akan kering sehingga gak mudah untuk keriput. Dan ternyata vitamin C itu bukan hanya ditemukan di buah-buahan citrus loh, sayur-sayuran pun banyak yang mengandung vitamin C. Kalau vitamin E melindungi kulit kita dari kerusakan radikal bebas yang disebabkan oleh paparan sinar matahari. Berbeda dengan vitamin C, vitamin E adalah fat soluble. Dan tubuh kita menyimpan si vitamin C ini di jaringan lemak. Dan ini dia sumber-sumber makanan yang kaya akan vitamin E. Ada satu vitamin lagi yang mau aku bahas, yaitu vitamin A. Antioksidan vitamin A itu memiliki beberapa komponen, 2 diantaranya adalah retinoid dan karotenoid. Retinoid memiliki efek antiinflamasi, sedangkan si karotenoid itu menstimulasi produksi kolagen, sehingga kulit menjadi lebih kenyal, lebih kencang, dan awet muda. Dan masih banyak lagi antioksidan lainnya yang kulit kita sebenarnya butuhkan. Intinya, pilih makanan yang sehat, sayur-sayuran yang berwarna-warni, rotasi makanan kalian, jangan yang itu aja, supaya kalian mendapatkan nutrisi yang lebih bervariasi. Dan penting banget untuk diingat kalau masak sayur itu jangan kematangan, karena antioksidan itu mudah banget teroksidasi. Kalau nggak mau pusing lagi, bisa pilih suplemen, tapi pilih yang terpercaya. Saya sendiri konsumsi suplemen antioksidan untuk memastikan tubuh saya mendapatkan yang diperlukan. Dan pilihan saya, Ning Syaret dari Young Living. Nah, kalau mau tahu cara dapetin yang ini, yang asli, tinggal DM aja di Instagramnya Oilogy. Rasanya juga enak banget loh. Jenis makanan kedua yang badan kita perluin adalah omega 3 fatty acid. Omega 3 memiliki sifat anti-inflamatori yang jelas-jelas kita perluin untuk memerangi semua peradangan inflamasi yang ada di dalam tubuh. Dan asupan omega 3 yang cukup bisa meredakan atau menenangkan kulit yang keiritasi atau kemerahan karena terbakar sinar matahari, termasuk apabila ada radang seperti jerawat, dan juga melindungi kulit kita agar tidak mudah keriput. Omega 3, kita tahu sumber makanan yang baik untuk omega 3 salah satunya adalah salmon, tapi pilih salmon liar atau yang dipanggil trout. Kalian mau pilih suplemen omega 3, pilih juga suplemen yang betul. Jangan pilih yang kemasan plastik atau yang botolnya besar, dan pilih yang kapsulnya isinya kecil-kecil, karena omega 3 itu sangat mudah teroksidasi. So pilih yang kemasannya itu kaca dan botolnya kecil. Bagaimana setelah mendengarkan itu semua? Sulit atau mudah?
Dicoba aja secara bertahap, mulai kurangi konsumsi gula, hindari namanya trans fat, makan makanan yang kaya akan antioksidan, dan masuk suplemen omega 3 atau makan makanan yang mengandung omega 3 yang cukup buat tubuh kalian. Jangan lupa minum yang banyak juga and pilih yang warna-warni. Warna-warninya make sure yang natural ya, bukan yang dari perwarna. Oke, sampai di sini dulu. Thank you all for watching. I'll see you again in the next video. Bye.